Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas. Oh, enggak, Pak. Enggak video call. Enggak video Enggak, call. ini lewat telepon aja. Oh ya, siap, Enggak siap, apa-apa. siap, siap, siap. Oke, ini Mas, aku mau melanjutkan pembahasan tentang pelet. Bertanya tentang pelet. Ya. Oke, aku mau tanya dulu ya. Pelet itu sebenarnya apa? Atau apa itu pelet? Oh, pelet itu kan bahasa kasar orang Jawa ya. Kalau disebutnya kan paksa. Paksa. Paksa atau memaksa atau memaksakan diri. Nah, jadi pelet itu adalah memaksakan diri untuk agar objek itu mencintai kita, tapi secara astral melalui bait-bait kalimah. Oke. Jadi pelet itu ya paksa memaksakan hati objek agar jatuh cinta melalui bait mantra doa. Itu loh. Oke. Nah, apakah pelet dalam Islam itu ada? Biasanya kan disebut mahabbah. Itu gimana itu, Mas? Menurut Mas Gagak Merapi? Kalau mahabbah itu kan bahasa santri. Sebenarnya cuman istilah saja, Mas. Setiap daerah itu punya, setiap daerah itu punya istilah masing-masing. Kalau para santri itu menyebutnya mahabbah. Nah, orang-orang Kejawen, orang umum menyebutnya pengasian. Nah, orang Banten itu menyebutnya runcang. Nah, orang Cirebon, Terus? Kalau orang Cirebon nyebutnya pangemat. Nah, jadi cuman istilah saja. Kalau mahabbah itu lebih santun. Kalau pelet itu sifatnya keras dan memaksa. Tapi itu pada intinya sama ya, untuk memaksakan seseorang. Iya, sama. Sama. Kalau pelet itu maksanya itu kuat. Kalau mahabbah itu menumbuhkan rasa simpati pelan-pelan. Jadi kalau pelet itu kadang tidak ada pendekatan psikologi juga bisa, Mas. Tapi kalau mahabbah itu harus imbang, ada menumbuhkan simpati, juga ada pendekatan persuasif pada objeknya, gitu loh. Oke, siap. Nah, bisakah setiap orang terkena pelet, Mas? Kalau masalah setiap orang terkena pelet, Mas, namanya manusia itu tidak ada orang yang kebal 100% dalam hal supranatural. Terus? Tergantung orang yang memelet, tergantung orang yang dipelet. Oke. Nah, terus kemudian ciri-ciri orang yang terkena tadi kan itu, bisakah setiap orang terkena pelet? Nah, kalau sekarang itu ciri-ciri orang yang terkena pelet gimana itu? Ciri-ciri orang yang terkena pelet itu orang awam pun sebenarnya bisa melihat, bisa merasakan, cuman karena kurangnya pengetahuan jadi dia tidak tahu. Jadi begini ciri-cirinya yang saya alami sendiri loh ya, yang saya alami dan saya sering menggunakan itu, timbul rasa cinta dan rindu yang berkobar-kobar pada objeknya. Terus? Nah, kalau satu hari saja tidak bertemu, tidak berinteraksi dengan kita, dia tuh pusing, kayak orang bingung. Oke. Tuh satu ya. Yang kedua, objek itu akan menghubungi kita walaupun kita tidak menghubungi. Hampir tiap hari dia menghubungi kita. Oke. Nah, terus? Bisa orang itu orang langsung datang ke rumah kita tanpa malu-malu pun bisa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pikiran objek itu selalu tertuju kepada kita setiap saat, setiap detik, setiap saat itu mikirin kita terus. Hawanya rindu terus, hawanya kangen terus, pengen bertemu, pengen nempel terus tiap hari. Itu yang ketiga. Terus yang keempatnya ya, nafsu birahinya tinggi, Mas. Itu yang paling sering orang nggak. Nah, ya objeknya itu, hawanya itu pengen berhubungan badan dengan yang ngirim pelet. Oke, sampai segitunya ya, berarti ya. Ya, itu sampai segitunya. Itu nggak malu-malu lagi itu. Itu nggak malu-malu lagi menyerahkan kehormatannya, menyerahkan harga dirinya untuk ditiduri itu. Ya orang-orang penabat sebenarnya nggak punya malu lagi orangnya. Oke. Nah, gini Mas, kalau untuk ciri-ciri orang yang punya ilmu pelet itu kelihatan nggak kalau dilihat orang awam yang mempunyai ilmu? Ya, kalau orang mempunyai ilmu pelet itu, orang awam sebenarnya bisa melihat, cuman mungkin tidak bisa mengucapkan saja.
dulu. Nah, cirinya ya orang yang punya ilmu pelet itu, dia punya rasa percaya diri yang kuat, Mas. Rasa percaya dirinya kuat. Yang keduanya, dia piawai berinteraksi. Dia ahli interaksi, ahli diplomasi, ahli komunikasi, piawai kalau untuk merayu. Itu yang nah, ya rayuannya dia hebat. Dia bahkan dia bisa istilahnya ya, kasarannya pinter gumbal lah, pinter gumbalnya. Itu kan apa? Karena didukung oleh ilmunya. Oke. Itu yang ketiga. Nah, ini ada 7 macam ya. Yang keempat, nah, itu dia mudah sekali memikat perempuan. Bahkan hitungan jam, hari ya, bahkan hitungan minggu saja, dia tuh bisa gampang lah. Istilahnya ngobrol dikit aja udah nempel kok. Terus? Tuh itu ya. Nah, terus apa itu, orangnya dirubung orang. Dirubung orang, kemanapun dia berada, nyari temen itu gampang, nyari relasi itu gampang. Jadi orang itu mudah datang pada orang yang mengamalkan ilmu pelet itu, orangnya itu ketarik kan. Ketarik. Terus aura wajahnya itu bersinar terang, Mas, bersinar terang, karismanya kuat. Terus omongannya itu dipatuhi, seakan-akan orang itu nggak bisa bantah. Oke. Jadi itu bukan hanya satu target ya, bisa ke semua orang ya. Ya, pelet itu kan ada pelet itu kan ada 2 macam, Mas. Ada yang pelet khusus, ada yang pelet umum. Nah, pelet umum itu semua orang kena, bukan hanya untuk urusan asmara, untuk urusan bisnis ya, untuk narik relasi, untuk narik pelanggan, ya, untuk narik customer, ya, untuk jaringan-jaringan usaha, itu bisa pakai pelet itu. Untuk nagih hutang, ya, untuk orang yang mau ngamuk nggak jadi, untuk melamar pekerjaan supaya diterima, itu pakai pelet bisa. Oke. Tuh. Nah, itu ciri-ciri orang yang punya ilmu pelet seperti itu. Terus? Nah, terus bisakah setiap orang mempelajari pelet, Mas? Loh, semua itu bisa dipelajari, Mas. Tergantung ketekunannya. Cuman ilmu pelet itu tidak mudah, juga tidak sulit. Artinya begini, kesungguhan hatinya. Ilmu pelet itu bagi saya ya, insya Allah mudah. Yang membuat orang itu gagal itu satu, buru-buru. Buru-buru pengen cepat menguasai. Yang kedua, pengen menjajal ilmunya. Kalau ilmu pelet itu mudah, Mas, dunia itu sudah rusak. Anak SMP poso 3 dino gak ngerjain gurune, gak ngerjain koncone, orang mangkat sekolah, Mas. Iya, benar juga. Iya kan? Nah, iya logikanya seperti, makanya ilmu mahabbah, ilmu pengasihan itu dikuasai oleh orang yang mengasah ilmunya sudah cukup lama, jiwanya sudah matang. Kenapa? Karena itu membutuhkan proses yang agak panjang, bukan agak panjang ya, bisa dikatakan proses panjang untuk mematangkan jiwa, mematangkan ilmu ya. Kalau ilmu pelet kok dipuasain 3 hari orang langsung nempel. Semua orang puasa 3 hari kayak ngerjain bojone wong, Mas. Iya. Oke. Itu logikanya seperti itu, gitu loh. Iya. Cuma itu butuh ketekunan, gitu loh. Terus? Jadi setiap orang itu tergantung ketekunannya sendiri untuk mempelajari ilmu pelet itu ya, Mas? Iya, kebanyakan orang itu kan terobsesi ilmu pelet yang ampuh katanya. Ya, ajian jaran goyang, ajian semar mesem, ajian pelet apapun, mahabbah apapun itu sama saja, Mas. Tergantung lakunya. Ya kan, mandine tergantung istiqomahnya, tergantung puasanya. Mau pakai ajian jaran goyang, kalau orang itu nggak kuat puasanya, nggak kuat sabar, nggak akan jadi, sama aja. Pakai doa umum saja ya, pakai doa umum. Kalau dia tekun, ya dia sabar, dia telaten, itu ya berhasil kok. Oke, tapi biasanya ada paling cepat itu bisa menguasai ilmu pelet, bisa dikira-kira enggak, Mas itu? Itu tergantung nafsu, Mas. Nafsu orang yang mempelajari ilmu pelet itu. Ilmu pelet tak kasih tahu rahasianya ya. Kalau orang itu nafsunya manis, legi, entah itu Jumat legi, entah itu Minggu legi, pokoknya pasarannya legi, itu cepat belajarnya. Oh, ya legi ya, berarti ya? Ya legi itu kan manis kan. Legi itu cepat itu. Oke. Ya, lain itu bisa, cuman agak lama. Kalau lainnya weton legi itu biasanya 40 hari sampai 3 bulan sampai 6 bulan sampai setahun baru agak mancing. Tapi kalau pasaran manis ya, pasaran legi, itu pengalaman saya, puasa 11 hari aja udah pada reaksi. 11 hari itu cukup ya kalau iya, ya, Mas? Oke. 11 hari. Ya, bahkan saya punya teman di Lombok sana orang. Itu yang satu puasa 40 hari, yang satu puasa 11 hari, yang puasa 40 hari baru berhasil setelah 40 hari, yang puasa 11 hari tok itu sudah berhasil, hasilnya sama, cuma nafsunya yang berbeda saja. Oke. Nah, kemudian gini, Mas,
berapa lama pelet itu bertahan mempengaruhi target? Jadi kalau misalkan ada orang yang punya ilmu pelet terus nyerang targetnya itu bisa berapa lama terpengaruhi oleh pelet itu? Tergantung istiqomahnya yang mengamalkan pelet. Jadi pelet itu begini loh ya. Kalau orang itu sudah kena ya, itu harus terus diwirid terus ilmunya. Kalau nggak diwirid dia akan memudar. Itu loh. Kayak HP lah. Kalau HP itu dipakai terus kan lobet baterainya. Harus dicas terus. Dan itu harus ada keseimbangan, Mas. Orang yang terkena mahabbah, pengaruh mahabbah, radiasi mahabbah atau kena vibrasi mahabbah, itu harus seimbang. Artinya begini, seimbang itu ya. Orangnya sudah kena nih, ya disantuni, ya disayangi, ya ditraktir makan, ya dikasih uang, ya dibeliin pulsa. Walaupun perempuan itu kejanan kayak apa, kalau dicuekin, dipukulin, ya luntur peletnya kabur orangnya. Oke, jadi emang harus seimbang ya antara mahabbah dengan perlakuan. Harus seimbang. Oke. Iya, perlakuan karena pelet-pelet yang sesungguhnya, mahabbah yang sesungguhnya itu perilaku, Mas. Oke, iya. Perilaku, kemampuan berinteraksi, kemampuan berdiplomasi, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan menggumbal pada objeknya itu. Oke, siap. Oke, aku tanya lagi Mas, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Kenapa pelet bisa membuat orang jatuh cinta? Bagaimana cara kerjanya itu? Itu energi, Mas. Jadi begini loh, pelet itu kan kata orang Indonesia. Kalau kata orang luar negeri sana kan telepati toh. Ya kan? Sebenarnya pelet itu kan begini kan. Ucapan ya, bait-bait mantra yang dikuatkan dengan konsentrasi, yang dikuatkan dengan puasa, dan bait kalimah itu dibaca berulang-ulang sampai ribuan kali sampai berhari-hari, sehingga yang terjadi itu objek sesuai dengan bait kalimah yang diucapkan. Contohnya begini, kalau mantra Jawa tekolas, teko asih, dan dia diucapkan terus-menerus disertai dengan puasa, objeknya yo welas asih dengan kita, karena ucapan itu mengandung energi. Oke. Itu seperti itu. Jadi itu bisa diilmiahkan, Mas. Bisa diilmiahkan juga. Sebenarnya kan telepati itu, pelet itu. Oh, gitu. Oke. Kemampuan konsentrasi kita, kemampuan mengucapkan bait kita, terus kemampuan visual, kemampuan daya cipta, yang ucapan itu ditransfer ke pikiran dan jiwa objek. Oke. Tuh. Terus? Nah, kita oke. Suaranya Mas. Halo. Jelas. Oke. Halo, jelas. Oh, jadi gitu ya. Ucapan kita yang diulang berkali-kali berarti gitu ya, Mas. Iya, energi. Diulang berkali-kali. Tapi intinya itu jangan putus asa kalau kayak gitu itu. Soalnya begini loh ya, perempuan itu walaupun sudah terkena mahabbah, terkena pelet, itu perempuan itu mengedepankan rasa malu daripada rasa rindu. Dia kuatnya menahan malu, dibatasi etika, dibatasi tata krama, ya, dibatasi sopan santun. Walaupun dia kena, ya dia tuh bertahan mati-matian. Makanya si laki-laki itu harus paham gerak tubuh, harus paham psikologi perempuan, harus pinter-pinter deketinya, gitu loh. Oke. Nah, gini, bagi Mas Gagak Merapi sendiri itu kan punya kemampuan seperti itu. Saya kan pernah tahu. Kalau misalkan Mas Gagak Merapi itu batin saja cewek kan sudah bisa langsung keinget Mas Gagak Merapi sendiri kan. Nah, kalau misalkan Mas Gagak Merapi itu memeletkan, misalkan disuruh untuk memeletkan orang, itu apakah bisa? Itu sifatnya hanya bisa membantu doa, Mas. Begini loh, kalau orang datang ke saya atau datang ke seorang dukun minta dipeletkan, itu si dukun itu kan tidak punya ikatan emosional dengan objeknya. Terus? Jadi pelet itu akan bereaksi manakala ada ikatan emosional antara subjek dengan objeknya. Si peminta itu sendiri yang itu yang punya ikatan emosional lebih cepat. Sedangkan dukun ya atau para praktisi spiritual itu sifatnya hanya mendorong saja. Oke. Jadi lebih cepat. Makanya gimana? Lebih cepat dirinya sendiri yang mengerjakan karena dia punya ikatan emosional. Nah, kenapa banyak orang yang datang ke dukun? Maaf lo ya, banyak yang datang paranormal sampai habis ratusan juta sampai puluhan juta nggak berhasil. Karena apa? Karena si dukun itu tidak punya ikatan emosional pada objek yang dituju. Itu loh. Sifatnya hanya membantu doa saja itu. Oke, jadi tetap kita sendiri yang harus melakukannya lebih cepat gitu ya.
Iya, itu lebih cepat. Sebenarnya mudah kok Mas, mudah kok itu. Asal apa bangun malam, sholat malam ya, dengan kekuatan konsentrasi yang tinggi, dengan visual yang tinggi, dengan daya cipta yang tinggi, itu juga kena kok. Nah, kalau orang yang batin itu langsung kena, atau saya yang batin langsung kena, orang itu kan tidak tahu Mas, tidak tahu rumusnya kan. Jadi itu energi yang sudah tumpah, tahu nggak? Menghimpun energinya sudah lama tumpah, itu loh. Oke. Jadi sudah melakukan wirid-wirid tertentu yang dilakukan sudah bertahun-tahun lamanya gitu ya. Jadi energinya ya, intinya energinya sudah tumpah itu loh. Sudah cara seperti yang dibahas di pesugihan kemarin itu loh Mas ya. Kalau sudah mengkristal, ilmunya sudah mengkristal, yang ngumpet saja dia dicari orang gitu loh. Siap. Lah kalau baru puasa 3 hari, baru puasa 7 hari, baru puasa 40 hari kok pengen didatengin perempuan bawa bantal, semua orang menjalankan itu Mas. Iya, oke. Nah, ya kan? Oke, aku tanya lagi Mas. Tadi kan pelet itu ibaratnya memaksakan orang untuk jatuh cinta pada kita kan, pada yang nah, apakah tidak syirik menggunakan pelet? Itu tergantung innama amalu biniyati Mas. Walaupun orang itu kena pelet, kalau bukan jodohnya, nanti ada hal yang menyebabkan untuk pisah. Walaupun itu kena, tapi nanti pasti akan pisah. Akan pisah itu. Oke. Akan pisah. Sebabnya begini loh ya, biasanya perpisahan itu karena pelet itu sifatnya memaksa kan, memaksa. Orang itu kalau orang yang pakai pelet itu kan orangnya sering ribut, pacaran ya ribut, rumah tangga ya ribut, karena memang dipaksa, bukan tumbuh dari hatinya. Itu loh. Dipaksa, artinya kan apa istilahnya senang, tadinya nggak senang, terus dibikin senang, tapi dipaksa dengan bait-bait mantra itu tadi. Jadi ya ribut aja. Contohnya kayak gini lah ya. Ular saja, ular kobra sama ular weling, walaupun sama-sama ular, jangankan sampai mereka ular itu jadi suami istri, temenan aja kan nggak mau kan. Iya. Oke. Nah itu terkadang orang itu kan terlalu memaksakan diri kan, memaksakan diri kan apa? Karena dia dilambari dengan hawa nafsu gitu loh. Oke. Nah, untuk cara mengobati orang yang sudah terkena pelet itu gimana Mas? Itu kalau orang yang mengobati orang yang terkena pelet itu yang paling mudah aja ya, mandi air garam atau mandi di laut, itu insya Allah berkurang. Itu ada jam walaupun tidak penuh tapi berkurang. Ada jam tertentunya enggak mandinya? Enggak, kalau bisa sore batu asar itu. Oke. Sore batu asar atau mandi air garam atau mandi air wudhu ya, air wudhu ibunya suruh wudhu, air wudhunya buat mandi, itu insya Allah tawar itu. Oke. Nah, itu pelet yang kelas itu yang pelet kelas ringan Mas. Kalau yang pelet kelas berat ya cari ahlinya. Cari ahlinya berarti. Oke. Mencari ahlinya nggak gampang. Saya pun sering melepaskan orang-orang yang kena kayak gitu. Bahkan sudah punya anak lepas itu. Oke. Kalau untuk pelet sendiri selain dari energi tadi ya Mas, itu ada yang menggunakan khodam nggak itu? Ya itu khodam Mas, yang itu. Energi itu kan cuma istilahnya orang-orang sekarang aja yang bermain kan khodam itu. Oh gitu. Oke. Energi itu kan istilahnya orang-orang sekarang, energinya begini tuh bukan energi khodam. Itu kan bahasa yang diilmiahkan saja kan. Oke, siap. Ya. Ini loh. Oke. Nah, gini Mas. Dari Mas Gagak Merapi sendiri kan pakarnya ya. Adakah pengalaman pribadi di luar nalar tentang pelet ini Mas? Jadi ketika Mas itu menggunakan ya untuk main-main itu, ada nggak kejadian yang benar-benar di luar nalar sampai cerita sedikit boleh? Tak ceritakan ya Mas. Tak ceritakan lah, ini buat renungan orang-orang yang di luar sana. Ini jangan dianggap sebuah ketakaburan ya. Anggaplah memang pelet itu betul-betul ada. Ini tak ceritakan. Saya pernah diundang orang. Orang itu sakit, dia itu disantet sama orang sana ya, orang timur sana, lumpuh kakinya. Nah, yang bawa itu kan adiknya. Nah, si yang kena santet itu punya anak perempuan Mas. Saya ngobatin bapaknya itu, malam itu juga mutah, malam itu juga sembuh. Nah, si anak itu saya nggak tahu bilang gini, Mas bisa minta nomor HP, bisa kasih nomor WA saya. Terus? Ya demi Allah itu. Nah, jam 10 saya pulang, jam 2 malam dia itu WA saya, setengah 3 pagi dia nekat bawa motor ke rumah saya. Langsung percaya nggak Mas, langsung dia meluk saya, langsung curhat. Wah itu kalau saya nggak kuat wes rusak itu. Alhamdulillah saya tidak sampai berbuat, dan itu terjadi bukan hanya sekali.
bukan hanya pada satu perempuan, Mas, bukan hanya terjadi pada satu perempuan ya. Tak ceritakan percaya atau enggak ya. Jam 3 pagi datang ke rumah, jam 2 pagi datang ke rumah, habis subuh datang ke rumah. Bahkan saya pernah narik orang dari Purwokerto ya, dari Purwokerto itu tak tarik sampai dia tabrakan di Kebumen pernah. Kok bisa sampai tabrakan itu gimana itu, Mas? Dia buru-buru pengen ketemu saya. Oke, saking kuatnya itu saya menggunakan hijab gitu. Saya menggunakan hijab ya. Saya nggak bisa sebutlah hijabnya lah. Nanti kalau memang butuh ya biar menghubungi Mas Ahmad atau datang ke sini nggak apa-apa. Oke, siap. Tergantung wani piro lah. Oke. Jadi tadi itu waktu ngobatin orang, tapi orangnya yang diobatin itu malah terkena vibrasi dari Mas Gagak Merapi sendiri gitu ceritanya. Iya. Itu bukan hanya sekali, Mas, saya sering seperti itu. Jadi intinya begini loh, ikatan profesional menjadi ikatan emosional itu terjadi puluhan, Mas. Oke. Terjadi puluhan. Dan itu mudahnya begini loh ya. Orang-orang yang penting itu kalau orang punya ilmu itu mudahnya percaya diri dulu. Percaya diri. Yang kedua, piawai berkomunikasi, pandai berkomunikasi, pandai berdiplomasi, pinter gombalnya. Oke. Terus itu kayak gini loh ya, logikanya loh, Mas. Halo? Iya, halo. Magnet, namanya magnet, tahu kan magnet? Magnet itu kalau ditempelkan di paku, kira-kira pakunya nempel nggak? Nempel kan? Nah, sama aja orang punya pelet ya begitu. Orang punya pelet itu dia di badannya kayak ada magnetnya. Jadi kalau dekat dengan paku, dekat dengan serbuk besi ya otomatis nempel. Nah, kalau orang itu nggak punya ilmu pelet, nggak punya ilmu mahabbah, ya, itu ibarat besi nggak ada magnetnya. Walaupun dicelupin di paku seminggu ya nggak bakal nempel pakunya, gitu. Oke. Siap. Logikanya seperti itu, gitu loh. Nah, untuk Mas Gagak Merapi sendiri itu mulai bermain dalam dunia ini khusus video ini khusus bahas pelet ya. Kenal dunia pelet itu kapan? Oh, panjang ceritanya, Mas. Itu awalnya gini ya, awalnya itu dulu saya diledek perempuan. Awalnya. itu di usia berapa itu? 20 udah kenal 20. Oh iya, saya udah kenal cewek. Saya tuh naksir sama orang ya. Dia bilang gini, anak wanita dolan nang omahku tak balang keset, tak balang sapu. Dia bilang gitu kan. Saya nekat datang lah. Saya nekat datang itu. Ya kan. Betulan sama saya dilempar sapu sama keset betulan itu. Saya pulang itu. Terus semenjak itu saya pulang. Ya saya mulai tanya-tanya masalah ilmu barat. Itu pun saya nggak langsung dikasih. Saya kaji dulu energinya bagaimana, tata caranya bagaimana. Dan setelah itu saya tekuni. Percaya nggak, Mas? Orang yang lempar sapu itu demi Allah itu ya. Saya puasa 1 hari 1 malam itu. Mungkin karena lagi mujur atau lagi apa ya. Itu selang seminggu dia ngejar-ngejar saya kok. Cuman nggak lama itu. Sekitar 1 bulan. Jadi itu sempat ngejar-ngejar malah. Oh, ngejar kayak kesetanan. Zaman dulu kan ada wartel kan. Dia nunggu saya di depan wartel tiap hari. Oke. Itu. Sampai sekarang aja, sampai sekarang itu saya sering ya, saya sering istilahnya ya, kalau batin itu ya tes saja kena orangnya. Oh, jadi sampai sekarang itu masih ada komunikasi lewat WA atau telepon gitu? Kalau orang itu sudah nggak ada, cuman kalau saya batin orang itu gampang kenanya orangnya. Itu tak terlepas punya siapa loh, Mas. Punya siapa kalau saya niat aja ya tes saja orangnya akan kena, itu ketarik aja. Walaupun tidak seketika, ya ada yang 1 malam ketarik, ada yang selang 7 hari, ada yang selang sebulan, ada yang selang 3 bulan. Bahkan saya sudah nggak inget itu ketarik lagi. Kalau misalkan ilmu pelet itu ditransferkan dalam sebuah benda, itu bisa nggak, Mas? Kayak biasanya kan ada keris semar mesem, itu kan sebuah benda. Kalau misalkan bawa ini, itu nanti kamu bisa menggunakan untuk digunakan memelet wanita-wanita. Itu bisa nggak itu? Bisa. Gini loh, Mas. Sebenarnya benda itu adalah rekaman kekuatan batin pemiliknya. Maksudnya jadi gimana? Sekuat apa kekuatan batin pemiliknya memindahkan energinya pada benda itu. Paham nggak? Itu berarti misalkan orangnya sudah ahli tirakat, energinya ditransfer ke sebuah benda gitu.
Iya, saya itu sering melakukan itu mas, tak lewatkan ke minyak bisa, tak lewatkan ke bedak bisa, dan itu tajrib itu, tak ceritain ini ya, yang agak ekstrim ya. Oke. Nah, jadi ada seorang istri, jadi suaminya itu selingkuh, gitu. Nah, karena perempuan itu nggak mau tirakat, akhirnya kan tak suruh bawa bedak. Nah, mantranya itu tak belokkan, yang sering saya gunakan kan roh itu fi ratu nyawane wong sakbono kabeh itu ratu nyawane laki-laki yang selenggeh itu ratu nyawa titik-titik tekolan birahyo marang titik-titik itu bedaknya tak suwokan di bedak itu selingkuhannya ditinggal bendino diteloni wae karo bojone sampai dipasang CCTV kamera di rumah sampai dia nggak boleh keluar. Itu pernah. Nah, satu ya. Yang kedua itu pemandu lagu karaoke mas. Terus gimana? Dia kan saya kasihan aja niat nolong dia aja. Dia apa itu hidup itu sama adiknya. Dia nggak punya orang tua dan adiknya itu masih sekolah, ya kan? Karena dia dari Bandung ke sini, dia di sini di Jogja nggak laku kan, akhirnya kan datang ke tempat saya. Tak buatkan bedak, tapi dengan syarat ya. Nanti kalau ada yang laki-laki yang nyantol, ya kamu mau aja kalau dinikah siri. Akhirnya apa? Betul mas, saya ngucap gitu seminggu tak bikinin itu ada orang Bandung yang pengusaha kaya, dia dinikah siri, dibeliin rumah, dibeliin mobil. Cuma jadi istri kedua dia. Oke. Ya lebih baik jadi istri kedua sih daripada jadi kayak gitu kan. Nah iya, saya menyarankan dan itu LC ya, pemandu lagu, LC kayak gitu, pemandu karaoke yang datang ke rumah saya banyak. Cuman saya sarankan, hasilnya intinya kalau udah dapat sandaran, pria yang mapan, lebih baik kamu nikah aja lah nanti daripada nambah-nambah dosa itu. Ya alhamdulillah banyak yang mau mas. Oke. Itu berarti ditransferkan energinya ke bedak ya kalau di Gagak Merapi itu. Ya. Oke. Saya bedak sama minyak itu tak campur sama getah katilayu. Getah apa itu mas? Getah katilayu dari Cirebon itu kan benda pusaka khas Cirebon kan. Saya punya itu ya, tak ambil seberas itu, tak masukkan di minyaknya. Saya bacakan berbagai macam ajian-ajian mahabbah itu yang sudah saya asal lebih dari 7 tahun. Oke. Tuh, itu ada contoh yang lebih ekstrim lagi loh mas. Apa itu mas? Ada ya perempuan lah datang ke sini orangnya, dia punya hutang itu banyak ya, dikejar rentenir, dikejar bank sampai stres kan. Akhirnya dia mau akhirnya dia mau karena udah kepepet ya. Akhirnya dia mau minta pelet, tapi dia nggak kuat untuk tirakat. Akhirnya kita bikin bedak itu. Tak bilangin, kamu kalau mau nyantol laki-laki, nyari laki-laki yang punya uang banyak, jangan tanggung-tanggung. Demi Allah mas, iya demi Allah tuh ya. Kalau saya bohong ya. Dia punya hutang itu 60 juta hutangnya. Tak bikinin bedak sama minyak itu nyantol orang ya pengusaha kaya lah di sinilah. Itu sebulan aja itu kena sama perempuan yang tak isi itu kena 30 juta. Dikasih 30 juta. Oke. Iya 30 juta. Terus setengah tahun itu di total kena dia 130 juta. Utangnya lunas. Habis itu suruh tobat udah selesai, nggak usah main kayak gitu lagi. Itu hanya untuk jalur alternatif daripada kamu diuber-uber rentenir, diuber-uber DC, diuber-uber bank. Lebih baik ini sudah selesai. Udah. Saya bilang ini karma tanggung sendiri, saya nggak mau ikut campur lu ya. Saya bilang gitu. Oke. Nah, itu hanya contoh kecil mas, yang lain masih banyak itu. Oke mas. Gitu.